Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Pak, Papa kenapa? Tanya Meli yang keluar dari kamar. Reni segera mengusap air yang terlanjur membasahi pipinya. Tidak apa-apa, Ma. Kok nangis? Tanya Meli yang kini sudah berdiri tepat di samping suaminya. Pa, ceritalah, Pa. Mama kan istri Papa. Papa kenapa? Randy menatap tajam mata Meli. Menurut Mama, Papa ini jahat tidak? Maksudnya? Meli mengernyitkan dahi, pertanda dia tidak mengerti apa yang suaminya maksud. Apa Papa salah telah menjodohkan Jovanka dengan Alexi? Randy menatap tajam netra Meli. Meli pun menatap tajam mata yang sedikit merah disebabkan karena menangis tadi. Menurut Papa bagaimana? Meli berbalik tanya. Pandangan Randy kembali menatap foto Jovanka. Dan lagi ia mengusap gambar pipi putrinya. Papa egois. Randy kembali menitikkan air matanya. Meli mengusap lembut punggung suaminya. Sebenarnya ia pun tidak tega berbicara seperti itu. Makanya ia lebih memilih untuk mengembalikan pertanyaan pada Randy. Sudah, Pak. Nasi sudah menjadi bubur. Itu bukan kesalahan Papa semuanya. Mama pun dulu ikut memaksa Jovanka untuk menerima pinangan dari Alexi. Randy masih memandang foto putrinya. Dan Meli masih setia menemani Randy yang sedang berdiri di dekat foto Jovanka. Mereka berdua sama-sama menyesal telah memaksakan kehendak mereka dulu. Mereka terlalu takut melepaskan putrinya pada orang biasa. Makanya mereka berdua menerima pinangan dari seorang lelaki mapan tanpa memikirkan perasaan putrinya. Yang membuat mereka sesak. Pernikahan putrinya harus berakhir di pengadilan dan meninggalkan status janda pada sang putri. Papa menyesal, Ma. Randy memeluk Meli dan menangis sejadi-jadinya. Sabar, Pak. Mungkin Joe juga tahu alasan kita dulu menikahkan dia dengan lelaki yang mapan. Semata hanya untuk membahagiakan dirinya. Walau ternyata kita itu salah dalam mengambil keputusan itu, Pak. Apakah Papa setuju kalau Ray menikahi putri kita? Tanya Meli mencoba mengambil hati sang suami. Seketika Randy langsung melepaskan pelukan dari istrinya. Matanya kini membulat. Kebencian itu kembali terukir di wajahnya. Entahlah, Ma. Randy memalingkan pandangannya. Meli mencangkup kedua pipi Randy agar kedua netra itu bisa menatap wajahnya. Lihat Mama, Pak. Randy pun menatap sang istri. Sebenarnya Papa kenapa sampai membenci Ray? Salah dia apa sama Papa? Ujar Meli yang masih menangkup wajah sang suami. Dan lagi Randy memalingkan pandangannya. Pa, bukannya Papa ingin melihat Joe bahagia. Kebahagiaan Joe terletak dalam diri Renan, Pa. Dia akan bahagia kalau ia bisa menikah dan hidup bersama orang yang dari dulu ia sayang. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Papa selami hati terdalam Papa. Seumpama posisi Joe ada pada diri Papa. Meli pun berlalu pergi untuk membukakan pintu. Dan terlihat wajah cantik dari balik pintu itu. Sayang. Tumben siang-siang datang kemari, ada apa? Jovanka memperhatikan mimik wajah Mel yang tampak tegang. Mama kenapa? Sepertinya ada yang tidak beres. Mama nggak apa-apa kok. Masuk ya sayang. Meli pun membuka lebar pintunya.
Oh iya, Jo mau ambil berkas klinik. Dulu lupa waktu nginep di sini berkas itu Jo simpan dalam kamar ini. Jo melangkahkan kaki ke dalam kamarnya di apartemen itu. Ia melihat Randy yang sedang berdiri di dekat fotonya. Langkah Jo berbelok ke arah Randy yang sedang berdiri dan sesekali terlihat mengusap matanya. Papa kenapa? Randy terperanjat oleh suara yang ia kenal. Ia berusaha menyembunyikan kesedihannya, tapi sia-sia. Matanya sudah sangat terlihat sembab. Papa nggak apa-apa kok, Nak. Elaknya dan memalingkan pandangannya. Jo mendekat. Jo tahu Papa sedang bohong. Ada apa, Pak? Apa Jo sudah membuat Papa kecewa? Dan lagi air mata itu kembali meluncur bebas di pipinya. Tidak, sayang. Kamu tidak ada salah apa-apa sama Papa. Papa yang banyak salah sama kamu, Nak. Maafkan Papa. Lirih Randy dan ia memeluk putrinya. Papa kenapa ya? Udah, Pak. Papa gak ada salah sama Jo kok. Jovanka baik-baik aja. Apa sih yang harus ditangisi? Mendengar kata dari bibir putrinya, hati Randy semakin sakit. Ia teringat semua paksaannya untuk menjodohkan Jovanka dengan Alexi. Tapi berakhir dengan derai air mata di persidangan. Randy melepaskan pelukannya. Ia mencangkup pipi putrinya dan menatap tajam mata yang ia anggap kuat. Apa yang membuatmu bahagia? Adanya Papa dan Mama di sisi Jo. Lagi, Jo mengernyitkan dahi. Hadirnya lelaki yang kamu cinta. Apakah itu akan membuatmu bahagia, Jo? Jo memalingkan pandangannya, karena mustahil baginya kalau Randy bisa merestui hubungannya dengan Reina. Jawab, Nak. Iya, Pak. Mama tahu isi hati putri Mama. Ia menginginkan itu. Tapi dia terlalu takut Papa kecewa. Melly menggantikan sang putri untuk menjawabnya. Mata tajam itu kini menatap Melly yang sedang berjalan ke arahnya. Lalu kembali menatap tajam putri cantik yang berada di hadapannya. Benar itu, Jo? Randy kembali bertanya. Jawab saja, sayang. Mama ada bersamamu. Jo pun mengangguk. Iya, Pak. Jo ingin menikah dengannya. Pandangannya pun merunduk karena terlalu takut saat melihat Randy. Pintu terdengar diketuk. Melly kembali berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Seketika mata Melly membelalak. Ray? Kenapa anak ini datang di saat ada ketegangan di rumah ini? Saya mau ketemu Om Randy, Tante. Tapi Ray... Ucapannya terputus ketika suara Randy bertanya dari dalam ruang keluarga. Siapa, Ma? Nak, Ray, kamu pulang saja ya. Keadaannya sedang tidak memungkinkan, Nak. Tapi kenapa, Tan? Ray masih ingin memperjuangkan cinta Reina, Tante. Iya, tapi tidak sekarang. Tante mohon pergilah. Melly merapatkan kedua tangannya. Enggak. Sebelum Ray bertemu dengan Om Randy. Karena Melly tidak menjawab, akhirnya Randy masuk ke ruang tamu. Kamu? Petik Randy ketika melihat Reina. Melly memejamkan mata. Aduh. Keadaan menjadi tegang ketika Randy mendekati Reina. Sementara Ray tetap santai. Tidak ada sedikit pun raut wajah takut pada dirinya. Berbeda dengan Jo dan Melly, yang begitu tegang melihat dua lelaki itu saling bersih-tatap. Mau apa kamu? Saya masih mau bilang sama Om tentang nasib hubungan saya dan Jo. Saya mau minta restu.
percaya diri sekali kalau aku akan menerimamu menjadi menantuku. Randy tersenyum sinis. Saya tidak akan menyerah sampai Om merestui hubungan kami. Randy semakin mendekat, dan ketegangan pada Joe dan Melly semakin terlihat. Ray, Tante mohon Ray pergilah. Ini bukan waktu yang tepat, nak. Papa, tahan emosi, Pak. Papa masuk ke kamar aja yuk sama Joe. Papa harus istirahat kan? Semuanya tidak berucap apapun saat itu. Hanya tatapan tajam dari sepasang mata lelaki yang berbeda usia. Ma, Joe, Papa minta kalian masuk ke kamar. Papa ingin bicara sama dia. Ujar Randy sambil menunjuk wajah Reina. Melly dan Joe saling bertatap, tapi akhirnya mereka masuk ke kamar. Joe menangis di dalam kamar, karena ia yakin papanya tidak akan merestui hubungannya dengan Reina. Karena terlihat sekali kebencian Randy pada Ray walau ia tidak mengetahui apa alasannya. Sabar sayang, ujar Melly sambil memeluk erat putrinya. Air mata itu semakin mengalir dan membasahi baju Melly. Joe takut, Pak. Serahkan semua ini padanya, sayang. Mama juga tidak dapat berbuat apa-apa. Pasrahlah pada Tuhan. Yakinlah bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk kalian berdua. Joe masih menangis. Air mata itu sudah tidak bisa dibendung. Keadaan semakin tegang, karena Joe dan Melly tidak dapat mendengar percakapan antara Randy dengan Ray pada saat itu. Tepat di depan pintu ruang utama, Randy menginterogasi Reina. Kamu yakin ingin berumah tangga dengan putri saya? Ray kaget mendengar pertanyaan itu dari bibi Randy. Apa yang direncanakan Om Randy? Tumben dia menanyakan hal itu. Padahal dari awal aku sudah bilang ingin berkomitmen dengan putrinya. Jawab. Ujar Randy tidak sabar karena Ray malah sibuk dengan angannya. Dari awal saya sudah bilang Om, kalau saya ingin meminang putri Om. Bahkan ketika saya masih sekolah pun saya telah meminta waktu pada Om untuk diberikan kesempatan untuk membuktikan keseriusan saya terhadap Jovanka. Tapi Om menolak. Orang tua mana yang rela menikahkan putrinya dengan lelaki yang belum jelas mau menjadi apa? Sedangkan saingannya sudah bergelar. Saya yakin, apabila orang tua mau memiliki anak perempuan, ia juga akan lebih memilih yang sudah bergelar. Paling tidak, ia ada jaminan untuk hidup berkecukupan. Yang lalu biarlah berlalu, Om. Yang saya ingin tegaskan, apakah Om akan memberikan saya restu? Berani ya kamu bicara seperti itu pada saya? Saya hanya ingin membahagiakan putri Om, karena kebahagiaan dia merupakan kebahagiaan saya. Duka dia merupakan duka bagi saya. Joe mendengar sedikit keributan di luar sana yang akhirnya ia memaksa untuk keluar dari kamarnya. Joe, mau kemana sayang? Kembali. Pekik Melly dari dalam kamar. Joe tidak menghiraukan panggilan mamanya. Ia terus berjalan menuju ruang tamu, karena Ray dan Randy berada di sana. Stop, Pak. Jovanka mohon. Air mata Jovanka kembali berlinang. Kedua mata laki-laki itu kini tertuju menatap Jovanka. Keadaan pun menjadi hening seketika. Jo rela kalau Papa tidak merestui hubungan Jo sama Ray, Pak. Jovanka lirih dengan berurai air mata. Jo, apa maksud kamu? Bukankah kita akan memperjuangkan cita kita bersama? Jo, Melly mendekat dan berdiri tepat di samping Jovanka. Ungkapkan apa yang kamu inginkan, nak? Mama! Jo masih tertunduk. Katakan, nak, semua keputusanmu Mama setujui. Mama, kamu apa-apaan sih? Melly tidak bergeming dengan bentakan suaminya. Baginya ia ingin melihat putrinya bahagia,
bukan menuruti ego suaminya yang tanpa alasan membenci dan tidak merestui hubungan putrinya dengan Reina. Katakan, nak, jangan takut. Sebenarnya Jovanka, jangan dengar ucapan papamu, dengar suara hatimu, sayang. Perdebatan itu terjadi antara Randy, Melly, dan Jovanka. Sedangkan Ray memilih untuk diam, bukan tidak ingin memperjuangkan cintanya. Tetapi dirinya juga bingung dengan alasan Randy yang tidak pernah memberitahu perihal kebencian Randy terhadap dirinya. Melly! Air bening jatuh di pipi Melly. Jo sayang sama Ray, Pak. Dan Jo mau menikah dengan dia. Melly memeluk Jovanka. Tubuh Jovanka bergetar ketika dipeluk oleh Melly. Kepalanya pusing. Dan tiba-tiba pandangannya bertambah gelap setelah Jovanka menjawab semua yang ada di dalam hatinya. Akhirnya Jovanka pingsan. Jo, bangun sayang. Melly menepuk-nepuk pelan pipi putrinya. Jo, jangan sentuh anak saya. Ray tidak memperdulikannya. Ia menggendong Jovanka lalu masuk ke dalam mobil. Ray tidak mendengarkan teriakan papa Jovanka karena dalam hatinya hanya ingin Jovanka baik-baik saja. Maaf Jo, kalau nanti papamu akan membenciku, aku sudah siap. Yang jelas kamu selamat sayang. Ujar Ray ketika sedang melesat kencang dalam mobil menuju ke rumah sakit. Ponsel Randy bergetar. Ia meraih ponsel dari saku celananya. Bu Nadine. Randy pun langsung mengangkat telepon itu. Halo Bu Nadine, ada yang bisa saya bantu? Ujar Randy yang seperti tak ada beban. Pak Randy, ternyata ada berkas yang belum ditandatangani. Tadi saya lupa memasukkan lembar ini di dalamnya. Apakah Pak Randy masih ada di apartemen? Ada, Bu. Ya sudah, saya akan ke apartemen Bapak ya. Tidak usah, Bu. Saya saja yang ke kantor Ibu. Saya minta alamat kantor Ibu Nadine saja. Oh, seperti itu. Tapi saya sedang tidak ada di kantor, Pak. Saya lagi ada di Deki Restoran. Ya sudah, Ibu tunggu di sana saja. Biar saya yang menemui Bu Nadine di sana. Baiklah, kalau begitu saya tunggu. Selamat siang. Randy bergegas untuk bersiap-siap ke Deki Restoran. Ia mengenakan kemeja yang didouble dengan jas dan mengenakan celana panjang. Tak lupa ia memakai sepatu pantofel agar semakin terlihat resmi. Papa mau kemana? Mau ngurus pekerjaan, Ma. Tapi gimana dengan Jovanka, Pak? Nanti Papa ke sana kalau masalah kantor sudah selesai. Lagian Papa juga tidak tahu lelaki itu membawa Jovanka kemana. Randy berlalu pergi meninggalkan Melly. Pria parubaya itu berjalan masih menggunakan tongkatnya. Lalu ia melesat dengan menggunakan taksi menuju Deki Restoran. Awalnya perjalanan cukup lancar, hingga akhirnya memasuki area macet di pusat ibu kota. Bunyi klakson mobil dan motor saling bersahutan di tengah terik sang matahari dan kemacetan di kota itu. Pak, tidak ada jalan alternatif. Ini jalan terdekat untuk sampai ke Deki Restoran, Pak. Randy pun mengangguk. Ia mencoba bersabar. Karena jalanan sangat macet, maka mobil yang sedang ia tumpangi pun tidak dapat bergerak. Sial, bisa malu sama Bu Nadine kalau sampai telat. Ia membuka ponselnya lalu mengirimkan pesan pada Nadine yang memberitahukan bahwa dirinya akan sedikit telat karena perjalanan macet. Balasan pun masuk. Randy tersenyum lega karena Nadine bersedia menunggu. Susah payah menembus kemacetan. Akhirnya taksi itu sampai juga di Deki Restoran. Terlihat Nadine sedang memainkan handphonenya. Ada piring dan gelas yang sudah kosong di depannya. Randy menghampiri. Siang, Bu. Maaf saya terlambat. Pak Randy, tidak apa-apa. Silakan duduk, Pak. Mau pesan apa? Randy pun menarik kursi lalu duduk tepat di hadapan Nadine yang terhalang oleh meja. Tidak usah, Bu. Saya akan cuma sebentar.
Benar nih. Iya, terima kasih. Ya sudah, kalau begitu ini Pak berkasnya. Bapak bisa baca dulu. Siapa tahu ada yang salah atau kurang berkenan. Kita revisi sama-sama nanti. Randy mengambil selembar kertas dan membacanya dengan teliti. Semuanya sesuai dengan harapan. Ia merasa diuntungkan dalam perjanjian itu. Akhirnya berkas pun ditandatangani. Ini Bu. Baiklah. Oh iya, kira-kira Pak Randy sudah siap masuk kerja kapan? Besok hari kantor sudah beroperasi. Beberapa staf kepercayaan saya pun akan diterjunkan ke sana agar perusahaan baru itu cepat berkembang. Saya sudah siap, Bu. Tapi tidak apa-apa kan kalau saya masih memakai tongkat untuk bantuan berjalan? Tidak masalah, Pak. Untuk hari-hari awal mungkin Bapak hanya memeriksa dokumen dari staf karyawan lain. Baik, Bu. Bolehkah saya tahu alamat kantor baru itu? Boleh. Apa Bapak ada waktu? Sekarang saya akan meninjau kantor baru di sana. Kalau Bapak ada waktu, mari ikut bersama saya. Baiklah. Randy dan Nadine berjalan keluar dari restoran itu. Mereka berjalan berdampingan ke arah parkiran. Kedua pintu mobil telah terbuka, dan Nadine yang memegang kendali. Kemudian mereka melesat ke kantor baru bersama Randy. Hingga akhirnya mereka telah sampai di kantor yang cukup besar untuk kriteria kantor baru. Fasilitasnya sudah bagus. Nadine dan Randy berjalan ke dalam kantor itu. Semua terlihat rapi. Tata ruang juga sangat sempurna. Nadine memang sangat berpengalaman di dunia bisnis. Tak ayal tata letak pun dibuat sangat rapi. Gimana Pak Randy? Menurut Bapak kurangnya apa? Biar saya memperbaiki atau menambahkan. Semua sudah sangat apik, Bu. Sangat rapi. Enak dipandang. Kalau saya sebagai customer atau rekan bisnis, tempatnya nyaman. Mereka terus berkeliling ke setiap sudut kantor. Cukup lama berada di sana sambil berbincang tentang kantor baru itu. Kapan tepatnya kantor mulai beroperasi, Bu? Hari Senin besok, Pak. Baiklah, saya akan masuk kerja Senin esok hari, Bu. Oh iya, Bu Nadine panggil saya Randy saja. Saya kan hanya karyawan, bukan partner kerja lagi. Sudah kebiasaan, Pak. Tidak apa-apa. Toh kita memang pernah menjadi rekan bisnis, kan? Jangan seperti dulu saja, biar nyaman. Randy pun tersenyum. Hari sudah sore. Nadine dan Randy memutuskan untuk kembali pulang. Nadine pun mengantarkan Randy pulang dengan mobilnya. Mereka masih mengobrol tentang perusahaan baru itu, tentang struktur kerja dan pengoperasiannya. Hingga akhirnya Nadine memberhentikan mobilnya karena melihat sosok gadis yang ia kenal. Princess? Nadine segera menepikan mobilnya. Sebentar ya, Pak. Randy mengangguk dan Nadine pun turun dari mobilnya. Princess? Tante Nadine? Mata Princess membulat. Kamu sedang hamil? Ujar Nadine ketika melihat perut Princess yang sudah kelihatan sedikit membuncit. Iya, Tan. Princess udah nikah waktu di Singapura. Oh, kamu mau kemana, nak? Mau ke rumah sakit, Tan. Perut Princess sakit. Ya sudah, Tante antar ke rumah sakit yuk. Gak usah, Tante. Princess tunggu taksi aja. Gak enak ngerepotin. Enggak kok. Ayolah. Takut terjadi apa-apa nanti. Akhirnya Princess pun mendengar dan menerima ajakan Nadine untuk diantar ke rumah sakit. Maaf ya Pak Randy. Kita antar Princess ke rumah sakit dulu ya. Baik, Bu. Nadine melesat membawa mobil itu dengan kecepatan tinggi. Karena ia melihat Princess yang sudah kesakitan sambil memegangnya terus perut buncitnya. Sampailah mereka di rumah sakit. Randy memilih menunggu di dalam mobil. Sedangkan Nadine menemani Princess masuk ke dalam rumah sakit. Randy tak mengenali Princess pada waktu perceraian Jovanka. Princess turut serta di persidangan itu. Mungkin karena Princess sekarang bertubuh agak gemuk, atau mungkin Randy yang tidak memperhatikan Princess waktu lalu, karena ia terlalu emosi dengan mantan menantunya yang bernama Alexi.
Sehingga Randy tidak menyadari Princess adalah istri dari mantan suami putrinya kini. Princess sudah ditangani dokter. Keadaannya berangsur membaik. Suamimu kemana, Prince? Mas Alex lagi beli tiket untuk ke Bandung, Tante. Tadinya Princess nggak kenapa-napa. Makanya Mas Alex pergi untuk mengurus tiket pemberangkatan kami besok. Suamimu sudah tahu kamu dirawat di sini? Sudah, Tan. Barusan Princess menghubungi Mas Alex. Dan dia sedang perjalanan ke sini. Maaf ya, Prince. Tante harus segera pergi. Gak enak sama Pak Randy, rekan kerja Tante. Oh, iya Tante, gak apa-apa. Makasih ya Tante udah antar Princess. Iya, sama-sama sayang. Nadine mengusap kepala Princess. Tante pulang ya, cepat sembuh. Nadine pun berlalu pergi. Nadine kembali ke parkiran dan masuk ke mobil. Maaf Pak, jadi menunggu lama. Iya, gak apa-apa Bu. Oh iya Bu, apakah boleh saya minta diantar ke rumah sakit? Loh, memangnya Bapak sakit apa? Bukan saya Bu, tapi putri saya. Barusan istri saya kirim pesan alamat rumah sakit tempat putri saya dirawat. Nadine pun meluncur menuju alamat rumah sakit yang diberitahukan oleh Randy. Tetapi di tengah perjalanan, Reina mengirim pesan pada Nadine untuk menyuruhnya pulang. Reina memang anak yang manja. Seandainya Nadine telat datang ke rumah, terlebih rumah itu kosong. Tidak ada mama atau abangnya karena Reina memang seorang yang penakut. Akhirnya sampai juga di rumah sakit. Randy pun keluar dari mobil Nadine. Pak Randy, maaf ya saya tidak bisa menjenguk putri Bapak. Saya harus segera pulang. Ujar Nadine yang sebenarnya merasa tak enak. Iya, tidak apa-apa Bu. Ibu pulang saja. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sama-sama Pak. Mari. Nadine pun meluncur pergi. Randy masuk dan menghubungi nomor Melly. Melly pun memberitahukan kamar rawat inap putrinya. Di dalam sana Jovanka masih belum sadar. Ada Melly dan juga Ray yang setia menunggu Jovanka. Pintu kamar inap itu terbuka. Om Randy. Mata Ray membulat. Bersambung.